Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da. Kalau kita ingin umrah yang hanya sebentar kita butuh belajar. Kalau kita haji yang mungkin cuma puluhan hari ya, kita butuh belajar manasik dan yang lainnya. Apatah lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin sampai meninggal dunia. Oleh karenanya jadikanlah ibadah atau kehidupan rumah tangga menjadi ibadah yang mulia. Karenanya di antara akad yang Allah agungkan adalah akad berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Itu bagaimana kalian mengambil kembali harta yang telah kalian berikan kepada istri sementara kalian telah bercampur satu dengan yang lainnya, dan para istri telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan akad nikah dengan mitsaqan ghalidha, yaitu janji yang kuat atau janji yang berat, janji yang berat. Akad yang sakral di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ahaqqas syurut an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Sungguhnya hak yang paling berhak untuk atau syarat yang paling berhak kalian tunaikan adalah syarat yang diajukan dalam pernikahan. Misalnya ada menikah seorang laki dengan wanita, kemudian wanita mempersyaratkan agar sang suami tinggal di kota tertentu misalnya, atau syarat yang dibolehkan, maka Nabi mengingatkan bahwa ini adalah syarat yang paling utama untuk ditunaikan. Kenapa? Karena mastahlaltum bihil furuj. Karena dengan syarat ini kalian menghalalkan untuk menggauli seorang wanita. Maka di sini Rasulullah SAW mengagungkan akad pernikahan. Bahkan syarat yang terkait dengan pernikahan adalah paling utama untuk ditunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pernikahan adalah min sunnati, adalah sunnahku. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan bagian dariku. Kapan Rasulullah ucapkan hal ini? Rasulullah ucapkan ketika ada seorang sahabat yang punya ide untuk tidak menikah supaya bisa konsentrasi ibadah. Karena kita tahu pernikahan menyibukkan seorang sehingga kurang ibadahnya. Benar atau tidak? Istri bikin sibuk enggak? Bikin sibuk. Satu aja bikin sibuk. Belum lagi anak-anaknya bikin sibuk. Pernikahan bikin sibuk. Maka ada seorang sahabat yang punya ide. Dia mengatakan, "Sa'atazilun nisa," saya akan meninggalkan para wanita. Menurut dia, pernikahan hanyalah menyibukkan dirinya sehingga dia tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian sahabat minta izin kepada Nabi untuk dikebiri supaya tidak sibuk dengan apa? Wanita. Tapi Rasulullah tegur. Rasulullah bilang kita agama bukan rahbaniyah, bukan seperti orang-orang Nasara yang kemudian mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan bid'ah rahbaniyah, tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Justru Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya menikah adalah penyempurna agama. Menikah adalah penyempurna agama, dan itu sunnah Nabi SAW, bahkan sunnah para rasul. Laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak, dan Allah tidak pilihkan kepada para rasul kecuali yang terbaik. Kecuali yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyashhad fi nisfil baqi." Siapa yang sudah menikah telah sempurna setengah agamanya, tinggal dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan setengahnya lagi. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ladang pahala. Pernikahan adalah penyempurna agama seseorang. Maka bagaimana caranya? Ya, dengan menjalaninya dengan baik. Menjalaninya sesuai dengan kaidah. Menjalaninya sesuai dengan syariat. Baru menjadi ladang pahala. Bukan sebaliknya, pernikahan merupakan ladang kezaliman. Ladang dosa. Suami berdosa karena tidak menunaikan hak istri, istri berdosa karena tidak menunaikan kewajiban sebagai istri. Sehingga hari-hari yang dilewati yang seharusnya ladang pahala menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber dosa. Itu yang kita tidak inginkan.
Pernikahan itu penuh dengan problematika yang harus kita hadapi sesuai syariat. Bagaimana tidak, dia adalah penyempurna agama seseorang. Penyempurna agama seseorang. Maka kita sebagai lelaki berusaha menjalani kehidupan rumah tangga kita dengan baik. Dengan problematika yang ada, kita hadapi dengan sesuai syariat agar kita mendapatkan pahala dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian juga para wanita. Bayangkan kita berumah tangga mungkin 20 tahun, 30 tahun. Ada yang sudah berumah tangga 30 tahun? Coba angkat tangan. Ada? Ada. Yang 50 tahun? Ada yang sampai mati. Ya. Waktu panjang. Sebenarnya waktu tersebut tidak jadi ladang pahala, kita rugi. Karena waktu untuk mikirin istri, mikirin anak-anak, maintenance mereka, butuh energi, butuh biaya. Istri ke salon aja berapa bayar? Kalau enggak karena Allah, rugi kita. Rugi. Meskipun hasilnya juga tidak terlalu signifikan, biasa-biasa. Baik. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil sisi yang lain, sisi bagaimana kita bisa lebih saling mencintai, lebih saling menyayangi, lebih saling memaafkan, lebih memahami kekurangan. Sisi ini yang ingin saya sampaikan. Maka saya akan menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang merefresh kita kembali untuk tasyai'an. Kok belum apa-apa? Cuma begitu aja. Gitu aja. Gitu doang. Kira-kira begitu ya. Jadi iblis juga ada koordinasi, bukan pengajian aja koordinasi ada. Penggodaan juga ada koordinasi. Sampai ada yang datang dan berkata, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Saya terus menggodanya sampai akhirnya saya berhasil memisahkan dia dari istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente setan yang top. Ente top. Karena berhasil menggapai cita-cita iblis. Kenapa? Jika rumah tangga rusak, rumah tangga hancur, dampaknya bukan main-main, dampaknya anak-anak, generasi kaum muslimin yang terbengkalai, dampaknya adanya perzinahan, dampaknya ada perselingkuhan, dampaknya banyak dampak yang buruk. Dampaknya misalnya ada duda yang terbengkalai, ada janda yang terabaikan, banyak dampaknya. Menjadi masalah sosial, menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan. Anak-anak apalagi. Oleh karenanya iblis paling senang jika terjadi perceraian, perpisahan, apalagi perpisahan yang diakhiri dengan permusuhan. Ya. Dan itu sering terjadi. Bahkan iblis bangga kalau ada setan yang berhasil melakukan demikian. Maka dia bilang sini. Didekatkan oleh iblis kepada iblis. Bahwasanya kau setan yang hebat. Demikian juga Allah sebutkan di antara kerjaan para tukang sihir adalah memisahkan suami dari istrinya. Ketika Allah sebutkan tentang sihir, Allah mengatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Bahwasanya dengan sihir tersebut para tukang sihir memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Padahal hubungan yang sangat kuat seperti adalah hubungan suami dan istri, melebihi hubungan batin, maksudnya hubungan kedekatan daripada seorang anak terhadap orang tuanya, daripada seorang terhadap kawannya, terhadap kerabatnya. Karena kalau suami istri, kita tahu semuanya, kita tahu rahasia istri, istri pun tahu rahasia suami. Ujarahu wa bujarahu, seperti dikatakan, itu saya tahu semua tentang kebaikan dan keburukan ya suamiku, ya sampai urat-uratnya pun saya tahu, sampai udelnya pun saya tahu, istilahnya. Dan itu tidak terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya. Kita dengan orang tua ada rasa malu, ada yang disembunyikan. Tapi kalau sama istri benar-benar terbuka. Artinya kedekatan luar biasa. Dan di antara keinginan tukang sihir atau dukun adalah memisahkan antara suami dan istri. Makanya sering ada namanya sihir tafriqah. Sihir yang memisahkan suami dan istri. Tiba-tiba suami benci lihat istrinya, tiba-tiba tidak berhasrat lagi, tiba-tiba tidak cantik lagi. Istri pun lihat suami, tiba-tiba kok enggak menarik. Suami lihat istri kok lama-lama mirip monyet katanya. Karena disihir. Karena apa? Disihir. Dan itu terjadi. Ada sihir sad sehingga dia mau gauli istrinya enggak bisa. Subhanallah. Kerjaan para tukang sihir. Kenapa? Karena mereka suka jika terjadi kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Bayangkan
Jika suami istri tidak menjalani syariat, kemudian hidup dengan saling benci, saling bermusuhan, mereka tersiksa selama puluhan tahun. Bertahun-tahun mereka tersiksa. Tiap hari kehidupan dipenuhi dengan tangis. Rumah tangga begitu yang kita harapkan? Tentunya tidak. Oleh karena pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran yang tujuannya adalah untuk merefresh kembali cinta kita kepada pasangan, ya, agar kita mencintai pasangan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita rubah metode kehidupan kita dengan pasangan kita agar lebih mesra, lebih indah, dan tidak ada namanya kata terlambat. Tidak ada namanya kata terlambat. Ustaz sudah rambut putih semua Ustaz, enggak ada kata terlambat. Menjalankan sunnah tidak ada kata terlambat. Taib, kita akan bacakan beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Ar-Rum ayat yang sering dibacakan ketika pernikahan, ya, yaitu tentang cinta suami istri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda rububiyah Allah, tanda-tanda bahwasanya ada Tuhan. Tanda-tanda bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Tanda-tanda bahwasanya semua ini ada yang mengatur. Adalah apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Yaitu Allah menjadikan seorang laki suka sama wanita, wanita suka sama lawan jenisnya. Itu tanda-tanda rububiyah Allah. Sebagaimana Allah menjadikan hewan suka dengan hewan yang lain, ya. Padahal kalau kita bandingkan, misalnya ini sederhana aja, misalnya wanita istri antum lah, dibandingkan dengan sapi, cantikan mana? Tentunya cantikan istri tanpa keraguan, ya. Tapi kalau ada sapi jantan lihat istri antum, dia nggak tertarik. Dia tertariknya sama sejenis juga sapi. Siapa yang bikin itu? Itu yang bikin siapa? Allah. Manusia tertarik sama manusia, sapi tertarik dengan sapi. Padahal istri kita istri antum lah, istri bersama, lebih cantik daripada apa? Sapi. Tapi kenapa sapi jantan lihat istri kita nggak tertarik? Karena tanda-tanda kebesaran Allah, Allah yang menjadikan lelaki naksir sama wanita. Bahkan seorang punya adik perempuan lebih cantik daripada istrinya. Ketika lihat adiknya dia enggak berhasrat, tapi lihat istrinya dia berhasrat. Kenapa? Ada fitrah bahwasanya seorang kakak sayang sama adik, tapi kalau sama wanita lain dia berhasrat. Ini yang bikin siapa? Ini Allah. Tanda bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Ada seorang laki-laki, seorang perempuan dari kecil main. Nanti ketika ada umurnya mereka berhasrat. Siapa yang munculkan hasrat? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fitrah, dari sananya seorang suka dengan lawan jenis, ya. Dan ini menunjukkan ada Tuhan. Ada Tuhan yang pasang itu. Ada Tuhan yang pasang hal tersebut. Kalau suka karena keindahan, harusnya sapi jantan suka dengan perempuan cantik. Harusnya demikian. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Yang menakjubkan, Allah menjadikan sebagian suka dengan jenis yang lainnya. Saya punya kawan misalnya berkulit hitam, dia sangat tertarik sama wanita yang berkulit hitam juga. Ya. Dari negeri Afrika, misalnya. Mereka sangat tertarik dengan wanita yang juga berkulit hitam. Kita mungkin kurang tertarik, tapi bagi mereka luar biasa. Sampai sebagian mereka berkata, semakin gelap semakin indah. Sebagian mereka mengatakan demikian. Semakin gelap semakin apa? Indah. Ya, siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada rezekinya, masing-masing ada aturannya. Maka Allah mengatakan di antara tanda-tanda rububiyah Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi jenis kalian istri-istri. Setelah itu Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian sukun, tentram kepada istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah yaitu cinta, rahmat adalah kasih sayang. Allah ulangi lagi, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Baik. Di sini Allah isyaratkan di antara fungsi istri
adalah litaskunu ilaiha, agar kalian tentram, sakinah, agar kalian tentram kepada istri, condong kepada istri. Dan ini Allah juga sebutkan dalam surat Al-A'raf 189. Al-A'raf 189 Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya, yaitu Hawa, liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram kepada Hawa. Sebagian ulama mengatakan ini isyarat bahwasanya lelaki hanya bisa mendapatkan ketentraman sejati yang sesungguhnya jika dia bisa tentram sama istrinya. Maka isyarat bahwasanya seorang lelaki menciptakan suasana, nuansa agar dia bisa nyaman sama istrinya. Kalau saya boleh katakan, lelaki paling bahagia adalah lelaki yang selalu rindu kepada istrinya. Dan saya bilang lelaki paling sengsara, lelaki yang tidak betah di rumah, tidak ingin pulang ke rumah. Dia tidak mendapatkan sakinah bersama istrinya. Meskipun duitnya banyak, meskipun jabatannya tinggi, tapi kalau dia tidak nyaman di rumah, tidak nyaman ketemu istrinya, ini laki paling sengsara. Meskipun dia touring melulu. Itu hanya apa? Hanya apa istilahnya, Pak? Pelampiasan. Pelampiasan. Kerjanya keluar melulu. Kapan pulang ke rumah? Baru pulang ke rumah, baru 1 jam udah kepanasan, pingin keluar lagi, main golf. Main golf, pulang ke rumah 1 jam kepanasan lagi, main padel. Habis waktu di luar terus karena tidak menemukan kebahagiaan bersama istrinya. Ini lelaki sengsara meskipun duitnya sangat banyak. Tapi kalau seorang pulang ke rumah, rindu pulang ke rumah, dia tentram sama istrinya, itulah lelaki yang bahagia. Benar, ada kebahagiaan yang kita dapatkan dengan berbagai cara. Ketemu teman kita bahagia, touring bareng kita bahagia, olahraga bareng kita bahagia. Tapi itu bukan kebahagiaan sejati seorang lelaki. Kebahagiaan sejati seorang lelaki adalah dia tentram bersama istrinya. Ketika istrinya dia jadikan teman ngobrolnya, ketika dia bisa bercanda dengan istrinya, ketika dia bermesraan dengan istrinya. Rasulullah SAW berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Halla tazawwajta bikran?" Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis? Tudaibuha wa tudaibuka. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Wa tudahikuka wa tudahikuka. Tudahikuka wa tudahikuka. Tudahikuha wa tudahikuka. Kau bisa buat dia tertawa dan dia bisa buat engkau tertawa. Dalam sebagian riwayat, ta'udduha wa ta'udduka. Kau bisa gigit dia, dia juga bisa gigit kamu, gigit-gigitan. Allahu Akbar. Maksud saya, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Maka saya katakan, ini perlu kerjasama suami istri untuk menimbulkan kenyamanan. Dan suami punya peran besar dalam hal ini. Antum kalau pulang ke rumah, kemudian tidak ciptakan suasana tersebut, antum tidak akan dapatkan. Antum tidak merasa nyaman sama istri. Ngobrol sama istri malas. Antum merasa iblis, istri nggak nyambung ngobrol sama saya. Sehingga istri bukan jadi teman ngobrol. Sehingga kalau diajak ngobrol serasa beban. Antum tidak menciptakan suasana tersebut. Tapi kalau antum menciptakan suasana tersebut, bisa kita ngobrol sama istri, banyak hal yang bisa kita obrolkan. Banyak hal tentang anak-anak, tentang kerjaan rumah, tentang rencana jalan-jalan kemana, banyak hal kita bisa ngobrolkan. Ya, tentang agama, ya. Tidak harus kita obrolkan dengan apa yang sedang kita sibukkan, tidak harus, ya. Misalnya saya belajar agama tinggi, ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan sampai S3, ya. Bukan berarti saya pulang ke rumah kemudian saya bicara istriku, ada firqah namanya Murji'ah istriku. Firqah ini punya pemikiran, ngapain saya ngobrol? Ngapain saya ngobrol begini? Saya ngobrol yang anak-anak gimana, hari ini ada masak apa. Yang penting ketawa ke TV, pasti nyetrom. Namanya laki-laki perempuan pasti apa? Nyetrom, karena sudah dari sananya Allah kasih fitrah. Yang penting kita ada niat untuk menjadikan istri kita teman ngobrol yang nyaman. Makanya Nabi SAW sebelum tidur ngobrol. Apa kata Ibn Abbas? Bitu inda khalati Maimunata fatahadatha Nabi SAW sa'atan summa raqada. Aku nginap di rumah istriku, bibiku Maimunah, itu istri Nabi SAW, dan aku mendengar Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya beberapa saat kemudian tidur. Kita ngobrol, jadikan istri teman ngobrol. Topiknya tidak usah topik berat-berat. Ngapain? Gak usah topik-topik yang bisa membuat keributan. Ya. Istri, gimana? Ini ada
pilkada ini. Kamu pilih satu atau nomor dua? Ribut. Gak ribut situ, ribut. Kamu cebong apa satunya apa? Kampret. Ribut suami istri, ngapain? Bicara yang menyenangkan, yang tidak ada khilaf di antara kita. Banyak hal bahan pembicaraan banyak, diulang-ulang juga nggak ada masalah. Diulang juga ada masalah. Namanya suami istri ada strom senang, ketawa ketiwi, gigit-gigitan juga boleh, aman. Tapi kalau kita tidak niat nggak bakalan bisa. Datang ke rumah masing-masing pegang HP, ketawa ketiwi dengan temannya di WhatsApp, istrinya pun demikian, ketawa ketiwi dengan temannya di WhatsApp, padahal satu tempat tidur, anaknya nangis-nangis dicuekin, subhanallah. Gimana mau hidup rumah tangga bahagia seperti itu? Kita yang merusak suasana, nuansa rumah tangga kita. Oleh karenanya, kita punya kendali lelaki terutama para suami. Antum punya qawamah, punya kendali untuk bisa menciptakan suasana tersebut, nuansa bahagia antara suami dan istri. Kalau bisa istri tidak bermedsos, tidak terlalu banyak urusan dengan online, lebih baik. Sehingga dia menanti kehadiran antum ketika pulang, dia nunggu. Tapi kalau dia terlalu banyak nonton film Korea, antum hanyalah ya pengganggu kehidupannya. Lagi nonton Korea, antum datang ganggu. Hanya merusak pemandangannya. Biasanya lihat pemandangan laki-laki putih, cantik-cantik, ini lihat donat gosong hitam masuk rumah. Kalau istri kurang medsos, antum lebih bahagia. Saya ulangi, kalau istri kurang medsos, antum lebih bahagia. Kenapa? Dia fokus cuma mikirin antum. Dia tidak Facebookan, dia tidak YouTubean, dia tidak Instagraman, dia tidak TikTokan, dia tidak apalagi satunya, Twitteran, WhatsApp pun, grup WhatsApp juga sedikit tidak banyak, sehingga dia pikir suami anak. Saat itulah antum akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena dia terfokus kepada antum. Tapi kalau fokus dia terbagi-bagi, ngapain ngurus antum? Antum hanya mengganggu kesenangannya. Sehingga dia punya pingin ini, pingin anu. Ketika antum tidak bisa memenuhi keinginannya, antum hanyalah beban kehidupannya. Oleh karenanya ikhwan, antum laki-laki pegang kendali. Ingin bahagia, ciptakanlah nuansa nyaman. Ngobrol sama istri, ya, ketawa ketiwi sama istri, bercanda sama istri, video call sama istri, ya, rindu sama istri. Itulah ketentraman yang sesungguhnya. Kalau antum tidak menemukan ketentraman dengan istri, ketahuilah antum suami yang menderita. Saya ingin tahu, angkat tangan. Suami menderita, angkat tangan cepat. Yang tidak betah di rumah, itu suami menderita, kasihan. Dikit-dikit mau pengajian. Tidak betah di rumah. Kapan pulang ke rumah? Enggak betah pulang ke rumah. Saya ketemu ada ikhwan sama akhwat, mereka ngaji. Terus istrinya datang, Ustaz, tolong nasihati suami saya. Suaminya di situ ada. Kenapa bu? Ini suami saya Ustaz, kalau habis sholat subuh, zikir pagi petang, sampai jam 9 baru pulang Ustaz. Kan ibadah lupa sama istri. Suaminya diam aja. Setelah istrinya pergi, saya bilang, antum kenapa begitu? Daripada pulang diomelin katanya. Mending zikir pagi petang. Muraja Al-Quran. Masih mending pelariannya di masjid, alhamdulillah. Ada yang pelariannya ke motor, ke mobil, ke diskotik, waliyadzubillah, yang haram-haram. Yang oleh karenanya, kalau antum ingin bahagia di dunia, di akhirat, di dunia sebelum akhirat, jadikan istri antum adalah tempat kenyamanan antum. Dan ini perlu kerjasama suami istri. Pulang ke rumah, HP taruh HP, ngobrol. HP taruh, matikan HP. Saya ulangi lagi ikhwan, semakin istri kita jauh dari medsos, antum semakin bahagia. Benar atau tidak? Siapa istrinya terlalu banyak medsos, terlalu bersosialita, terlalu banyak kenalan, terlalu banyak hahaha sama orang luar, antum semakin menderita. Karena antum tidak diperhatikan. Oleh karenanya, ciptakan nuansa nyaman, dan itu yang pegang kendali adalah antum, para lelaki.
butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Butuh teman sebelum menempuh. Malah kekurangannya, semuanya penuh dengan pohon, dengan pemandangan, dengan buah-buahan, dengan hewan-hewan, memakan apa saja ada. Tapi kalau tanpa istri tidak lengkap. Karena memang kebahagiaan lelaki adalah dengan ada pasangan hidupnya. Artinya percuma seorang punya properti sebanyak-banyak tapi istri enggak punya, kasihan. Tapi kalau orang mungkin hidup biasa, tidak punya properti, tidak punya emas perak, tapi punya istri, luar biasa. Dia ada merasakan kebahagiaan. Karena fitrah manusia seperti itu, dia butuh dengan pasangan hidup. Teman ngobrolnya dan teman perjalanannya. Teman perjalanannya. Oleh karenanya, di antara sunnah para nabi adalah mengajak istri dalam perjalanan. Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayat berapa, falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwati minan nari la'allakum tastalun. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa sudah menunaikan kewajibannya, yaitu dia membayar mahar bagi mertuanya untuk istrinya dengan kerja 8 tahun atau 10 tahun. Ya. 8 tahun atau 10 tahun. Salah satu dari tahun tersebut. Karena Musa ketika menikah dengan istrinya, kata mertuanya, calon mertuanya, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta ashran famin indik. Saya ingin nikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku dengan syarat kau kerja jadi tukang kebun, ngurus kambing, ngurus kebun selama 8 tahun atau 10 tahun. Terserah kau pilih yang mana. Bayangkan maharnya Nabi Musa untuk menikah dengan istrinya jadi tukang kebun, jadi penggembala kambing berapa tahun? 8 tahun atau 10 tahun. Para salaf mengatakan Nabi Musa memilih 10 tahun dalam rangka menyenangkan istrinya, menghormati mertuanya. Bahkan sebagian salaf menyatakan double 20 tahun meskipun pendapatnya lemah. Yang benar Nabi Musa 10 tahun. Sebagai bentuk sayang kepada istrinya, dia menghormati mertuanya, maka dia suruh jadi menggembala kambing sampai 8 tahun 10 tahun. Ini kata Ibnu Qayyim menunjukkan agungnya akad nikah. Sehingga Musa alaihissalam rela untuk membayar akad nikah meskipun jadi tukang kebun selama berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Karena agungnya akad nikah tersebut. Baik, setelah itu, falamma qada Musa al-ajal, tatkala Musa selesai menunaikan kewajibannya untuk menunaikan mahar istrinya, wasara bi ahli, maka dia pun berjalan bersama istrinya dari Madian menuju Mesir. Dia menuju ke Memphis. Disebutkan dia rindu untuk ketemu dengan ibunya, rindu ketemu dengan kakaknya, rindu ketemu dengan keluarganya. Tadinya dia kabur dari Memphis, dari Mesir menuju Madian, dia ingin kembali. Kemudian kata Allah, wasara bi ahlihi, dia ajak istrinya. Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya demikianlah Nabi Musa ketika bersafar membawa apa? Istri. Dan ini sunnah bukan cuma dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam, juga dikerjakan oleh Nabi SAW. Hampir setiap safar yang dilakukan oleh Nabi, Nabi selalu bawa istri. Nabi selalu bawa istri. Hampir seluruh safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi, fa ayyutuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin safar, beliau membuat undian di antara istri-istrinya. Siapa yang keluar undiannya, maka diajak oleh Nabi untuk bersafar. Ya, jadi istri Nabi ada berapa? 9. Keluar, kasih undian. Kalau keluar, diajak. Kadang-kadang Rasulullah undi keluar 2 nama, dua-duanya diajak. Terkadang 1 orang. Dan ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW selalu bawa istri. Bahkan perjalanan Nabi, perjalanan terkadang ada bahaya seperti perang. Rasulullah bawa istrinya. Dan kebanyakan perjalanan Nabi bukan perjalanan jalan-jalan. Perjalanannya semua perjalanan tugas. Entah perang, entah dakwah, entah apa. Tapi selalu bawa istri. Maka kalau kita bisa seperti itu, kalau antum punya istri banyak, antum kasih undian. Kalau cuma 1, percuma undian.
dia lagi yang keluar. Dia bawa. Maksud saya, Rasulullah SAW bawa. Kenapa? Istri teman perjalanan, ngobrol, membantu kita. Fungsinya banyak, menundukkan pandangan kita. Kalau kita lihat macam-macam, dicubit sama istri. Ya. Kalau kita lagi duduk di bisnis kelas, mungkin nggak ada yang berani ganggu karena apa? Ada istri. Dan macam-macam. Banyak manfaatnya. Kalau kita lagi berhasrat ada istri, dalam perjalanan kita melihat macam-macam. Ya. Selama kita mungkin bawa istri. Kalau nggak mungkin ya lain cerita. Duit nggak ada, tiket pesawat nggak bisa beli, atau perjalanan karena kita jalan bareng-bareng sama teman laki-laki. Tapi kalau sebisa mungkin kita bawa istri tanpa ada halangan, bawa istri. Itu sunnah Nabi, dan uang yang kita keluarkan pada tempatnya, dan kita dapat pahala. Kita niatkan bawa istri karena ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri banyak, undi. Ustaz, kalau undian, keluar istri kedua. Baik. Terus keluar lagi, undian lagi, keluar lagi istri kedua lagi, gimana? Itu pembahasannya tingkatan tinggi. Antum enggak usah dengar. Baik. Maksud saya, ini semua untuk menciptakan nuansa istri adalah teman perjalanan, teman ngobrol, tempat bertukar pikiran. Jadikan istri. Jangan kita meremehkan istri kita, jangan kita merendahkan dia. Terkadang istri punya pandangan-pandangan yang tidak bisa kita tahu. Dia punya pandangan-pandangan, punya ide-ide. Makanya Rasulullah SAW ketika menyuruh para sahabat untuk bercukur dan menyembelih hewan mereka tatkala gagal untuk umrah di Hudaybiyah, para sahabat tidak mau. Para sahabat inginnya jihad, enggak usah gagalin umrah, jihad. Mereka ingin Rasulullah tetap jihad, enggak usah gagalin umrah. Maka Rasulullah agak sedih. Rasulullah masuk ke kemah, ternyata ketemu Ummu Salamah. Ummu Salamah tanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Rasulullah cerita. Kata Ummu Salamah, "Sudah, kau enggak usah keluar, ketika keluar enggak usah ngomong sama siapapun, panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu dan sembelihlah sembelihanmu." Ini idenya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Maka Nabi dengar, Nabi kerjain. Dan Nabi orang yang tawadhu. Ide dari siapapun kalau bagus dia terima. Ini dari istrinya, dia dengar, dia lakukan, dan ternyata benar. Ketika Rasulullah SAW cukur rambutnya, potong sembelihannya, maka para sahabat tahu keputusan Nabi tidak bakalan berubah. Maka mereka langsung ikut Nabi SAW. Semuanya akhirnya mencukur rambutnya, bertahallul, dan semuanya menyembelih hewan mereka. Idenya dari siapa? Dari Ummu Salamah. Maka mau saya hidup rumah tangga itu jadikan istri sebagai teman ngobrol. Yang menghalangi kita hal ini adalah medsos, HP, gadget. Ini yang mengurangi kebahagiaan kita. Kita mencari kebahagiaan di luar, padahal sumber kebahagiaan kita di dalam rumah. Akhirnya nuansa kasih sayang mesra tidak ada di rumah, kita yang sengsara sendiri. Karena kita menghilangkan nuansa tersebut. Istri pun cari kebahagiaan di luar. Dia punya teman-teman banyak, dia bermedsos, dia ini tiap hari sibuk japri Instagram, apa namanya? Apa namanya kalau DM, iya DM. Apa DM singkatannya? Oh, direct message. Masya Allah. Direct message. Ya, japri gitu. Akhirnya waktu dia habis untuk medsos, bersosialita dan macam-macam. Sehingga kebahagiaan hilang di rumah. Saya bilang, ini mohon maaf kepada ibu-ibu. Kebahagiaan itu ikut syariat. Kebahagiaan itu ikut syariat. Wanita yang menjalankan syariat Allah, dia yang bahagia. Yang senang di rumah, yang menundukkan pandangan, yang taat kepada suami, itu yang bikin dia bahagia. Setan datang ingin memberi gambaran lain. Kau mau jadi wanita bahagia, harus sering keluar rumah. Kau ingin jadi wanita bahagia, harus bersosialita, harus pakai baju branded, harus berani bentak suami. Itu top versi setan. Tapi antum bayangkan, sekarang saya kasih antum gambaran dua sosok wanita. Yang satu hobinya keluar rumah, yang satu hobinya keluar rumah, beli barang-barang branded, jalan-jalan ke sana, maunya kalau jalan-jalan ke luar negeri, maunya. Kalau suami ini bantah, angkat suara, dia merasa hebat di rumahnya. Kata dia, suamiku sama saya takut. Nih coba nih. Saya telepon nih. Iya. Dia bangga di depan teman-temannya bahwasanya suami saya takut sama saya. Baik.
Kelihatannya hebat wanita ini. Semua wanita lihat dia wanita top. Suaminya takut. Tasnya branded, suka keluar rumah, temannya banyak, jadi ketua kelas. Yang satunya, coba yang satunya. Satunya hobinya di rumah. Tidak pernah angkat suara, nurut sama suami, tidak suka branded, biasa-biasa aja. Kira-kira antum mana yang lebih bahagia? Lah antum laki-laki yang kedua, Ustaz. Enggak, saya bicara benar. Kebahagiaan wanita yang pertama akan hilang. Wanita bahagia itu ketika dia merasa butuh suami, ketika dia merasa diayomi suami. Ketika perasaan itu hilang, dia tidak bahagia. Sifat wanitanya hilang. Malah dia punya suami yang dia tidak anggap, dia remehkan. Wanita ini mana bahagia? Bahagia itu ketika seorang wanita ikut syariat, menjalankan fitrahnya sebagai wanita, kodratnya sebagai wanita, harusnya demikian. Situlah ada kebahagiaan. Sehingga dia bahagia, suaminya pun bahagia. Bayangkan rumah tangga model istri seperti ini. Dia tidak bahagia, sang istri, suami apalagi tidak bahagia. Coba kalau yang jarang keluar rumah, yang sederhana, kalau kita kasih emas 4 gram, dia nangis. Abi, syukron habibi. Tapi yang suka branded, 4 gram, kok cuma 4 gram? 40 gram dong, teman-teman gua 40 gram. Kamu suami gimana sih, duit lu banyak? Subhanallah. Dulu gue lu mati gue tahlilin lu. Akhirnya apa? Tidak ada kebahagiaan. Jadi maksud saya, kadang iblis itu menggambarkan wanita hebat, bahagia begitu, padahal tidak, itu wanita sengsara. Dia tidak nyaman sama suami, akhirnya ketawa-ketiwi sama laki-laki lain, akhirnya jalan sama laki-laki lain. Dia menderita. Satunya, Masya Allah, di rumah saja, biasa-biasa, diberikan sama suami, menangis, bahagia, senang. Itulah wanita yang bahagia ketika menjalani syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar tidak Bapak-bapak? Hah? Sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Masih bisa diperbaiki. Taib, jadi di antara sunnah adalah jalan sama istri, ngobrol sama istri. Saya punya ustadz, Masya Allah, di usia dia sudah tua, mungkin menjelang 60, sering jalan sama istrinya. Kemana-mana safar sama istrinya, kemana-mana bareng sama istrinya, Masya Allah ya. Itulah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan itu mudah, tidak harus naik mobil mewah, tidak harus punya rumah mewah, tidak harus jalan-jalan ke Eropa. Jalan-jalan ke kota baru juga bahagia. Benar atau tidak? Saya buktinya bahagia hari ini. Kota baru indah, Masya Allah. Kita harus ke Swiss. Wah, duit banyak itu. Harus ke Melbourne. Waduh, duit banyak. Harus ke Donald Trump. Apalagi duit habis. Jadi akhirnya tidak bahagia. Terlalu banyak sosialita, terlalu tinggi standar, duit tidak ada, mampu sendiri. Baik. Kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang merefresh kembali cinta kasih kita kepada pasangan kita, Allah Subhanahu wa taala menamakan pasangan suami istri adalah pakaian bagi yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan, di malam hari puasa, untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Kenapa? Hunna libasul lakum, karena istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Di sini Allah mengungkapkan dengan kata-kata kiasan yang indah, bahwasanya seorang adalah pakaian bagi pasangannya dan sebaliknya. Dan kita tahu fungsi pasangan, fungsi pakaian adalah dekat kepada pemakai pakaian tersebut. Makanya Allah jadikan alasan tidak mungkin malam hari dilarang untuk berhubungan, karena kalian terlalu dekat. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Di malam hari silakan. Kenapa? Karena enggak mungkin. Karena hunna libasul lakum, karena istri kalian pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahun. Pakaian kalian adalah istri bagi kalian, adalah pakaian bagi istri kalian, enggak mungkin dilepas. Oleh karenanya malam tidak mungkin dilarang untuk berhubungan. Baik.
Kita tahu fungsi pakaian, ja'alal laila libasa, ya, seperti Allah katakan malam jadi pakaian, gelap menutupi aurat seseorang. Ketika seorang di malam hari dia buka pakaian enggak ada masalah karena kegelapan malam menutup auratnya. Sehingga Allah menamakan malam dengan apa? Libasan. Kemudian sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan bagi kalian pakaian-pakaian yang akan menghalangi kalian dari kepanasan dan juga pakaian perang untuk menghalangi dari hantaman musuh, pedang musuh. Jadi Allah sebut sarabila taqikumul har. Pakaian fungsinya menjaga seorang dari panas terik matahari yang bisa membakar kulit seseorang, maka jadi pakaian. Maka pakaian Allah sebutkan karena menunjukkan saking dekatnya. Makanya para wanita juga disebut dengan pakaian. Disebut dengan izar atau uzur. Seperti dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat kepada kaum Ansar yang ingin mengajak Nabi untuk hijrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum." Aku membaiat kalian agar kalian membelaku sebagaimana kalian membela istri-istri kalian, karena orang Arab dikenal sangat pencemburu. Istrinya tidak boleh diganggu sedikit pun. Mereka rela mati untuk membela apa? Istri mereka. Maka Nabi bilang, kalian bela saya, menjaga saya nanti di Madinah seperti kalian menjaga istri-istri kalian, wa abna'akum, dan anak-anak kalian. Maka berkata mereka, "Fawalladzi ba'atsaka bil haqq lanamna annaka mimma namna'u uzurana." Kami benar-benar akan membela engkau sebagaimana kami membela uzurona. Uzurona maksudnya izar, sarung-sarung kami. Yang dimaksud sarung-sarung kami maksudnya istri-istri kami. Maksud saya, orang Arab dahulu menyebut istri dengan pakaian. Karena saking apa? Dekatnya. Maaf, saya lagi flu. Bukannya karena kurang perhatian, ya bukan. Ini salah satu dampak safar tanpa istri, ya begini. Nggak ada yang ngurusin. Sarung atau pakaian. Maka ini ibarat yang Allah ungkapkan terkait dengan lelaki dan istrinya adalah laki-laki adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi lelaki. Menunjukkan kedekatan luar biasa. Oleh karena kita tahu seorang laki mengetahui rahasia-rahasia istrinya, istrinya pun tahu rahasia-rahasia apa. Mengatakan istri adalah berpahala di sisi Allah. Semua perbuatan Nabi berpahala. Makanya fungsikan diri kita sebagai pakaian, memberi perlindungan kepada istri kita, memberikan kenyamanan kepada istri kita. Maka kalau kita berbicara, pilih kata-kata yang membuat dia nyaman, bukan buat dia sakit hati, ketakutan. Sedikit-sedikit kamu saya cerai. Sedikit-sedikit besok Abi kawin lagi. Subhanallah. Sedikit-sedikit ngancam poligami. Sedikit-sedikit ngancam cerai. Istri stres lihat suami model begini. Jangan. Pilih kata-kata dia seorang anak manusia yang terhormat, wanita muslimah. Kalau kita bisa bertutur kata halus kepada ummahat, kepada akhwat, kepada istri, lebih mulia, lebih utama. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Itu terbaik, yang sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Maka ini adalah parameter dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bercanda sama orang, memberi kenyamanan pada hati orang, kita bisa buat dia tertawa, istri lebih utama. Kalau kita bisa maafkan orang, maka istri lebih utama untuk kita maafkan. Kalau kita memilih kata-kata agar tidak menyinggung orang lain, istri lebih utama. Sehingga kita berikan rasa nyaman dalam hatinya. Jadikan itu sebagai ladang pahala. Di antara hal yang menakjubkan, bagaimana Nabi SAW ketika berbicara dengan istrinya dengan penuh penghormatan. Makanya Nabi SAW kalau memanggil istrinya, di antara selalu memanggil ya Aisyu, wahai Aisyu. Itu metode orang Arab untuk memanggil dengan penuh kata kasih sayang, nama diringkas. Ya. Seperti Abdullah jadi Dul kalau kita. Itu tanda sayang. Dul sini, sayang. Orang Arab juga demikian. Ya. Kalau Abdullah mereka panggil Abudi, kalau Abdurrahman panggil Duhman.
Nama kadang dipotong, Aisyah tu jadi Aisyu. Kadang Nabi SAW panggil ya Humaira, yaitu wanita yang sangat cantik sampai terlihat rona merah di pipinya, begitu saking putihnya. Jadi Rasulullah memilih suatu keindahan pada diri Aisyah dijadikan bahan panggilan. Subhanallah. Pernahkah kita melakukannya? Pernahkah kita manggil wahai yang mancung hidungnya? Wahai yang pirang rambutnya, kalau rambutnya pirang. Wahai yang biru matanya, kalau matanya biru. Wahai yang hijau matanya, kalau mata duitan. Maksudnya Rasulullah SAW ketika berbicara dia milih kata-kata, dia tidak sembarang berbicara. Sampai dia mengatakan wahai Humaira, yaitu yang saking putihnya sehingga terlihat rona-rona merah di pipinya, itu panggilan pujian kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya Nabi SAW ketika berbicara dengan Khadijah, Rasulullah SAW menggunakan domir antum. Domir antum itu kata ganti orang kedua jamak. Kalau kita dalam bahasa Indonesia juga demikian, kita harusnya singular. Satu orang kita menggunakan kata ganti yang jamak, seperti kita mengatakan bukan saya, kita bilang kami. Kami. Ya, dalam bahasa Arab juga demikian. Ana jadi nahnu, anta jadi antum. Itu salah satu metode untuk menunjukkan penghormatan. Nah, kalau wanita anti bukan jadi antuna, tetap jadi antum juga. Anti jadi antum juga. Makanya seperti kata Rasulullah SAW ketika dia baru turun dari Gua Hira dengan penuh ketakutan, beliau berkata, Zammiluni, zammiluni. Dia bilang sama Khadijah, padahal Khadijah sendirian. Kalian selimuti aku, kalian selimuti aku, kalian antum. Bukan zamilnani, zamilnani. Zammiluni, zammiluni. Kemudian Rasulullah berkata, wasubbu alayya bima'in barid. Wasubbu, itu juga maknanya antum. Tuangkanlah air dingin kepadaku. Sehingga dia ketika berbicara dengan istrinya dengan domir antum, itu menunjukkan penghormatan. Bukan ente sini, ente enggak. Antum. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahli anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu. Maka Musa berkata kepada istrinya kuthu. Kuthu, yaitu diamlah kau di sini. Padahal istrinya cuma satu. Tetapi Musa berkata kuthu dengan domir antum sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya. Abang mau ke sana ambil api untuk menghangatkan kalian. Padahal istrinya berapa? Satu. Maksudnya sehingga ketika kita berbicara dengan ada penghormatan, istri merasa nyaman. Kita memfungsikan diri kita sebagai pakaian yang menyamankannya. Bukan buat istri ketakutan, khawatir, gelisah. Sampai kalau sudah kehidupan rumah tangga tidak nyaman, berusaha saling menyakiti. Istri pingin jengkelin suami, suami pingin jengkelin istri. Kalau istrinya nangis dia bahagia. Nah, itu rumah tangga kayak apa seperti itu? Bukan beri kenyamanan, malah memberi penderitaan. Apa susahnya kita pilih-pilih kata karena Allah Subhanahu wa taala? Pilih-pilih kata. Sebagaimana wanita juga demikian, sebaliknya kalau bicara dengan suami tentu dengan penghormatan. Lihatlah bagaimana Ummu Darda ketika dia meriwayatkan hadis dari suaminya Abu Darda, dia berkata, haddatsani sayyidi. Telah menyampaikan hadis kepadaku tuanku. Padahal maksudnya suaminya sendiri. Dia bilang suaminya dengan sayyidi, tuanku. Kenapa begitu hormat kepada suaminya? Maka ini terkadang yang kita hilang seni dalam berbicara dengan pasangan kita. Kita bicara seenaknya, tanpa mikir perasaannya, baik istri maupun suami. Apa susahnya kalau suami kasih sesuatu, istri bilang, syukran habibi. Ibu-ibu bisa bilang nggak ibu-ibu? Coba saya dengar, syukran habibi. Jarang ngomong. Makanya tidak fasih. Tidak fasih. Kalau fasih kan kelihatan syukran habibi karena sudah biasa. Saya sering bilang, sebagian wanita sama suaminya kasar kalau ngomong. Tapi kalau sama tukang bakso lembut sekali. Mas, tambahin dong sambalnya mas. Masya Allah. Mas, boleh tambah kuahnya mas. Ya. Lembut sekali. Suaminya, ambil tuh bang, itu bang. Mungkin suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. Supaya dilembuti oleh istrinya tiap hari. Jadi beri
berikan rasa tenang kepada pasangan kita agar dia merasa nyaman karena kita fungsinya sebagai pakaian. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat. Bukankah pakaian menutup aurat? Menutup aurat. Yang tadinya aurat terbuka tertutup. Maka seorang berusaha untuk menutup aurat istrinya. Menutup aurat istrinya dalam berbagai makna. Di antaranya menjaga istrinya agar tidak tersingkap auratnya. Dia belikan pakaian yang syar'i. Kalau istrinya keluar dia suruh berpakaian syar'i. Dia cemburu ketika terlihat sebagian tangan dari istrinya. Dia cemburu kalau sebagian kecantikan istrinya tersingkap. Itu namanya dia menjaga istrinya. Makanya di antara yang menakjubkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Atiyah, yaitu Al-Muharrar Al-Wajiz. Ketika dia menyebut tentang ayat ini, tentang Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi, anasa min janibi turi nara, qala li ahlihim kuthu inni anasu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin min nadri alakum tastalun." Bahwasanya Nabi Musa ketika berjalan dari Madian menuju Mesir, maka dia tersesat di malam hari. Sehingga dia cari-cari, oh ada api dari jauh. Sehingga dia bilang, sahabat istriku, saya mau ke sana, la'alli atikum minha bi khabarin. Saya ingin tahu kabar. Mungkin ada yang kasih tahu jalan yang benar mana. Saya tidak tahu karena kita tersesat. Atau saya akan bawakan api sekaligus untuk menghangatkan engkau agar istrinya tenang. Bayangkan. Musa mau pergi, tenangkan dulu. Abang mau ke sana karena begini dan begini. Tenang atau tidak istrinya? Abang mau kemana? Enggak usah tahu. Gimana istrinya enggak gelisah? Ini apa ini? Surat lamaran kerja. Mohon pertanyaan jangan panjang-panjang ya. Baik. Jadi Musa alaihissalam dia tersesat di jalan. Kenapa tersesat di jalan? Kata para ulama, karena kecemburuannya sangat luar biasa. Dia tidak ingin istrinya dilihat oleh orang. Dia sangat pencemburu. Sehingga ketika dia berjalan, ada rombongan yang selalu berjalan dari Madian menuju ke Mesir. Selalu ada rombongan. Madian kalau bukan di Yordan, di Saudi. Mesir di Memphis di Mesir. Jadi dari timur ke barat. Perjalanan mungkin ratusan kilo. Ada rombongan musafirin yang selalu berjalan. Ada tripnya, ada treknya, semuanya ada. Tapi Musa alaihissalam, dia tidak ingin jalan sama rombongan. Sehingga kalau rombongan jalan siang hari, dia istirahat di siang hari. Nanti malam baru dia nyusul. Begitu selalu. Dia nyusul rombongan. Nanti siang hari mereka jalan, dia istirahat. Malam dia berjalan menyusul rombongan. Disebutkan oleh para ahli tafsir di antaranya karena dia sangat pencemburu, tidak ingin istrinya dilihat oleh orang-orang. Musa alaihissalam. Disebutkan oleh Ibnu Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Oleh karena suami yang baik dia menjaga istrinya. Nutup aurat istrinya agar tidak tersingkap terlihat oleh orang lain. Bukan seperti dayus yang malah ingin istrinya dilihat oleh orang, ingin pamer kecantikan istrinya kepada orang lain. Suka kalau istrinya keluar pakai spidol di sana sini. Ingin pamerkan kecantikan istrinya biar laki-laki berhasrat lihat istrinya. Ini dayus namanya. Maka seorang yang libas dia menutup aurat istrinya. Ini salah satu maknanya. Pastikan istrinya keluar dengan pakaian yang syar'i sebisa mungkin. Yang kedua, di antara menutup auratnya yaitu dia menjaga istrinya agar istrinya tidak berbicara dengan laki-laki yang lain, tidak interaksi dengan sembarang laki-laki, ya. Yang akhirnya melunturkan cinta istrinya kepada dia dan melunturkan rasa cemburunya kepada istrinya, ya. Maka dia memenuhi kehasrat istrinya, dia memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Karena semua bisa kena fitnah. Laki-laki bisa kena fitnah, perempuan juga bisa kena fitnah. Ya kecuali memang istrinya nakal, itu urusan lain. Tapi maksudnya berusaha menjadi suami yang bisa menjadi pakaian bagi istrinya. Istri pun demikian, berusaha menjadi pakaian bagi suaminya, menutup aurat suaminya, menjaga pandangan suaminya. Jangan sampai suaminya akhirnya selingkuh. Maka seorang suami yang baik memenuhi hasrat istrinya. Jangan membuka celah bagi istrinya untuk nakal.
Karena fitnah bisa datang kapan saja. Betapa banyak wanita rusak gara-gara dia masuk dalam dunia maya kemudian ketemu dengan pacar lamanya. Akhirnya terjadi CLBK. Cinta lama belum kelar. Cinta lama bubarin keluarga. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ini banyak kasusnya. Banyak. Terkadang yang salah kita karena kita memberikan celah kepada mereka. Kita tidak menjaga dia. Kita tidak menjaga auratnya. Kita biarkan dia berinteraksi dengan lelaki mana saja. Jadilah lelaki pencemburu. Tidak mudah-mudahan biarkan istri ngobrol sama orang, apalagi ketawa ketiwi sama orang. Enggak mau. Abi cemburu. Abi enggak mau kau begitu. Enggak usah. Tapi ketika dia ketawa ketiwi, kemudian kita tidak biasa-biasa saja, setan datang. Kemudian membuat sang wanita nyaman bicara sama laki-laki lain, bukan nyaman bicara dengan kita. Nah, ini repot kalau sudah begini. Oleh karena fungsikan diri kita sebagai pakaian, jaga auratnya. Di antara fungsi sebagai pakaian adalah menjaga rahasianya. Kita jangan mengungkap aib-aib istri kita, sebagaimana wanita tidak mengungkap aib suaminya. Justru kita menutup kekurangan istri kita menutup kekurangan kita. Makanya Rasulullah SAW sebutkan di antara sebab wanita masuk neraka jahanam adalah karena suka mengeluh. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian, fa inna kunna aktsar hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada yang bertanya, 5 ya Rasulullah, kenapa kami banyak penghuni neraka jahanam? Kata Rasulullah, li anna kunna takfurnal ashir, kalian tidak pandai bersyukur kepada suami, sering kufur, tidak tahu terima kasih sama suami. Wa tukthirna la'nah, kalian suka mengumpat, wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Di antaranya mengeluh kepada suami, di antaranya mengeluhkan suami kepada orang lain. Kemana-mana cerita suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Membuka aib suami. Kalau ada masalah boleh kita diskusi, tapi orang tertentu yang menurut kita bisa memberikan faedah, memberikan solusi. Adapun kemana-mana suami saya, suami saya, suami saya, suami saya, aib suami terbongkar. Ini bukan pakaian bagi pasangan, bukan pakaian bagi pasangan. Di antara bentuk pasangan. Pakaian bagi pasangan tadi menutup rahasia istri. Makanya Rasulullah menyebutkan di antara dosa besar orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rajul yufdi ila imra'ah wa imra'ah tufdi ila rajul, seorang mendatangi istri, istri mendatangi suami atau didatangi suami, kemudian dia cerita kepada orang lain tentang hubungan intimnya. Saya datangi istri saya begini, istrinya cerita, suami saya kalau berhubungan intim begini, ini dosa besar. Dosa besar. Nggak boleh. Ini namanya membongkar rahasia pasangan. Maka berusahalah seorang berfungsi menjadi pakaian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Taib. Kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang bisa merefresh kembali cinta kasih kita kepada pasangan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Surat Al-Baqarah 223. Allah berfirman, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Sungguhnya istri-istri kalian adalah ladang kalian untuk bercocok tanam. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian itu anna syi'tum, yaitu kapan saja dan bagaimanapun caranya. Wa qaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah untuk diri kalian pahala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah kalian akan bertemu dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang beriman. Di sini Allah menamakan istri dengan sawah ladang. Dan sawah ladang harus didatangi, diurusin, disirami, bukan dibiarkan jadi kering, merana ya. Disirami agar ada hasilnya, didatangi, digauli. Kata Allah, anna syi'tum maknanya kaifa syi'tum wa mata syi'tum, yaitu kapan saja kalian mau datangi. Bagaimana cara yang kalian datangi terserah dengan cara apapun. Yang penting bukan cara yang haram. Yang haram cuma 2, didatangi pada kemaluannya ketika sedang haid. Tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh mendatangi lewat duburnya. Selain itu hukumnya boleh. Kata Allah, anna syi'tum, mau cara apapun terserah. Ketika ada rumor dan mitos tersebar di kota Madinah, orang Yahudi berkata, siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, maka
ya'til walad ahwal, maka anaknya akan juling. Maka Rasulullah bilang, jangan dengar. Kata Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in, lakukan semuanya, illa nikah. Kalau wanita sedang haid, jangan gauli kemaluannya. Adapun selain itu terserah, enggak ada masalah. Kemudian kata Allah juga, anna syi'tum, maknanya mata syi'tum, kapan kalian mau. Kita punya istri untuk apa? Untuk kita datangi. Ketika Allah menamakan istri dengan sawaladang, itu motivasi untuk sering datangi istri. Buat apa sudah masukin salon, kemudian jadi barang pajangan? Datangi dong. Maka datangi istri ini juga isyarat agar istri berhias dan berhias agar sering didatangi. Allah mengatakan datangi sawaladang kalian. Berarti istri berusaha menjadi sawaladang yang baik agar mudah didatangi. Tapi kalau sawaladangnya ternyata tanahnya kering, tandus, gimana mau didatangi? Bagaimana bercocok tanam? Tidak subur. Maka istri mempersiapkan dirinya untuk menjadi ladang yang subur. Suami silakan bercocok tanam. Mata syi'tum, kapan saja dan bagaimanapun terserah. Dan ini perkara sangat krusial dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga jadi rusak karena hubungan intim tidak wajar atau tidak normal. Dan ini bisa menimbulkan keburukan yang sangat luar biasa. Oleh karena di zaman Nabi dia mengatakan, jika kau melihat seorang wanita kemudian timbul sesuatu, maka segera pulang ke istri. Pulang ke istri. Itu di zaman Nabi yang tidak ada medsos. Kalau zaman sekarang bisa kita lihat macam-macam. Kalau kita lihat sesuatu kemudian tiba-tiba muncul hasrat, segera pulang ke istri. Makanya ibu-ibu kalau suami tahu-tahu pulang dari kantor jam 10 pagi, siap. Ngapain mas? Jangan tanya. Emang mas lihat apa? Enggak usah tanya. Saya pingin sama kamu, selesai. Sampai begitu pentingnya Rasulullah SAW menyuruh wanita untuk siap, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang di atas qatab. Qatab itu adalah pelana yang ada di atas onta. Ada yang mengatakan jika istri sudah di atas onta, suaminya kepingin segera turun untuk melayani suami. Ada yang mengatakan jika seandainya suaminya ingin menggaulinya di atas onta, dia harus siap. Ini menunjukkan bahwasanya hasrat suami tidak menerima penundaan. Kalau lapar bisa ditunda, haus bisa ditunda, bayar listrik bisa ditunda. Tapi kalau hasrat sama istri tidak menerima penundaan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti, kalau suaminya panggil, maka dia harus tinggalkan rotinya meskipun hangus. Mubazir, dia mubazir, tapi ada yang lebih berbahaya kalau dia tidak tinggalkan roti tersebut. Suaminya gelisah. Dan ini diantara sumber permasalahan rumah tangga ketika istri tidak mau melayani apa? Suami. Sekarang saling membantu. Istri berusaha menjadi sawaladang yang subur, suami mendatangi sawaladang tersebut. Dan di balik itu ada pahala. Makanya setelah Allah menyebutkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, istri kalian sawaladang, datangilah kapan saja kalian mau, bagaimanapun kalian mau. Kata Allah setelah itu, wa qaddimu li anfusikum, persembahkanlah pahala buat diri kalian. Berarti apa? Mendatangi istri berpahala. Sampai Rasulullah SAW berkata, wa fi buti ahadikum sadaqah, kalian mendatangi istri kalian sedekah. Tapi para ahli tafsir membahas bagaimana seorang suami dapat pahala dalam ketika menggauli istrinya. Banyak cara, innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Di antaranya dia niatkan agar menyalurkan hasratnya pada yang halal, dia dapat pahala. Ketika Rasulullah mengatakan menggauli istri berpahala, sahabat bertanya, kok ada pahala ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ara'aitum law wada'a fil harami akana alaihi wizran? Bagaimana menurut kalian kalau seorang meletakkan maninya di wanita yang haram, zina, dapat dosa enggak? Kata sahabat, tentu dapat dosa. Kata Rasulullah, demikian kalau dia letakkan di tempat yang halal, dia dapat pahala. Maka jika seorang menggauli istrinya dengan niat agar menyalurkan hasratnya di tempat yang mubah, yang halal, bersenang-senang yang halal, dapat pahala. Ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal agar aku tidak butuh yang haram. Kalau seorang menggauli istrinya agar menundukkan pandangannya, dapat pahala. Fitnah di luar sana, dengan menggauli istri dapat pahala. Makanya di antara sunnah seseorang yang sudah bersuami, ketika hendak salat Jumat, dia menggauli istrinya sebelum salat Jumat. Man bakkara wabtakara wa man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara. Thumma dana ilal imam wa ansata wastama'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
jika seorang di hari Jumat pagi hari menggauli istrinya sehingga dia wajib mandi Jumat, mandi wajib, dan istrinya pun jadi wajib mandi wajib karena digauli. Kemudian dia segera menuju masjid, kemudian dia dekat dengan imam, kemudian dia mendengar khutbah, maka kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha, setiap langkah yang dia lakukan menuju masjid dapat pahala setahun, pahala puasa dan pahala salat malam. Para ulama membahas tentang hadis ini. Kenapa lelaki ini dapat pahala yang banyak dengan syarat menggauli istrinya di pagi hari? Agar ketika dia jalan ke masjid, dia tidak tergoda dengan wanita. Karena hasratnya sudah dia salurkan. Sehingga dia bisa fokus apa? Ibadah. Maka jika seorang menggauli istrinya dengan niat agar dapat pahala, karena dia bisa menyalurkan hasratnya pada hal yang mubah, maka dia dapat pahala. Istri pun demikian, kalau dia niatkan melayani suaminya agar menyenangkan suaminya, agar menundukkan pandangan suaminya, dapat pahala. Bayangkan Rasulullah mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita untuk berpuasa wa zawjuha hadir illa biiznihi. Wanita dilarang puasa sunnah kalau suaminya tidak safar kecuali dengan izin apa? Suaminya. Tidak boleh dia puasa sunnah. Mau puasa Senin Kemis, tanya suami dulu, boleh bang saya puasa Senin Kemis gak? Kalau suami bilang gak boleh, dia gak boleh puasa. Kenapa kata para ulama? Karena bisa jadi suaminya ingin menggaulinya. Ketika tahu istrinya berpuasa, menghalangi dia untuk menggauli apa? Menggauli suaminya, menggauli istrinya. Lihatlah bagaimana Aisyah tidak sempat membayar hutang bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Limakanati Rasulillah, karena kedudukan Rasulullah suka dekat dengan dia. Sehingga dia tidak ingin Rasulullah ketika datang, dia lagi puasa. Sehingga Rasulullah tidak bisa menggaulinya. Saya tanya sama ibu-ibu, seorang wanita yang puasa sunnah, pahalanya besar atau tidak? Baik. Seorang wanita melayani suaminya, pahalanya besar atau tidak? Sampai ketika digabungkan antara keduanya, puasa atau melayani suami, dimenangkan melayani suami daripada puasa sunnah. Maksudnya agar ada gambaran bagi ibu-ibu, melayani suami itu pahalanya besar. Sampai kalau pilih puasa melayani, harus melayani dahulukan daripada puasa. Jangan sampai seorang istri sibuk beribadah, lupa melayani suami. Pengajian melulu, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Suaminya pulang sudah pasrah, sudah capek. Kebanyakan apa? Pengajian. Tidak boleh. Ada seorang suami mengeluh, kawan, Ustaz, gimana? Pagi-pagi saya lagi berhasrat, saya datang istri saya, kata istri saya, tunggu mas, lagi zikir pagi petang. Allahu Akbar. Itu zikir pagi petang sunnah, taruh aja nanti zikir pagi petang, nyusul, tidak apa-apa. Ini salah prioritas. Salah prioritas. Maka sering-sering mendatangi istri dan istri siap untuk didatangi. Ciptakan nuansa agar ada kehidupan yang sehat dalam hubungan intim antara suami dan istri. Adapun suami tidak mendatangi istri sampai berbulan-bulan, ini enggak wajar. Ini rumah tangga yang tidak wajar. Akan terjadi kerusakan, kekacauan. Baik suami ataupun istri. Kalau tidak kacau pun mereka dalam tersiksa. Ya, karena menyelisih fitrah. Seorang laki ada hasrat, seorang wanita juga ada hasrat. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya pada surat Al-Baqarah 237. Surat Al-Baqarah 237. Terus apa sudah ini? Terus. Sudah 1 jam lebih. Jamnya benar kan? Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 237, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah." Wa anta afu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kata Allah, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian gauli, sementara waktu akad nikah kalian sudah menentukan nominal mahar, maka serahkanlah setengah mahar tersebut, kecuali sang wanita menolak akad dengan tinggal serumah 3 tahun. Dan di Arab sampai sekarang masih banyak yang begitu, antara akad dengan tinggal serumah ada jarak. Nah, ketika terjadi jarak tersebut, terkadang terjadi perceraian.
Terjadi perceraian. Kalau kita di tanah air biasanya enggak ya. Kita akadnya siang, malamnya langsung malam pertama. Atau akadnya pagi terus siang pertama, bukan malam pertama. Jadi cepat, ekspres, satset. Apa namanya? Baik. Ketika terjadi perceraian, padahal sudah akad nikah dan sudah sebut nominal, misalnya 100 juta mahar. Maka Allah punya kasih aturan, kalau kalian belum menggauli mereka, kalau sudah menggauli sudah, mahar harus serahkan semuanya. Kalau ternyata mahar belum diserahkan dan belum digauli, kata Allah, fanisu ma faradtum, maka serahkan setengah aja, 50 juta. Kenapa? Wanita sudah rugi. Dia sudah di-booking, sudah dinikahi, enggak ada yang bisa nikahi dia selama berbulan-bulan, maka kasih ganti rugi berapa? 50%, 50 juta. Kecuali sang wanita bilang, enggak usah, illa ya'fun, enggak usah. Saya pun belum diapa-apain, saya masih grace dan masih ada bandrolnya, udah enggak ada, silakan. Ya. Masih enggak perlu, saya masih enggak diapa-apain. Saya enggak usah. Atau sebaliknya, au ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, atau sebaliknya sang lelaki yang mengalah, dia bilang enggak, ambil aja 100 juta, enggak apa-apa. Saya enggak mau 50, saya kasih 100. Kenapa? Enggak apa, ambil. Bukan 50 dia kasih 100%. Kata Allah, wa anta afu aqrabu littaqwa. Siapa di antara yang paling berdua yang memaafkan itu yang lebih baik. Jadi Allah memacu wanita yang mengalah atau lelaki yang kasih 100%. Setelah itu Allah berfirman, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian meninggalkan sikap muamalah bil fadl di antara kalian. Muamalah bil fadl yaitu apa? Melakukan muamalah yang terbaik daripada sikap orang kepada kita. Sikap orang kepada kita. Misalnya kalau ada orang memberi kita hadiah dengan nilai 100.000, kita kasih dengan hadiah 300.000. Itu namanya bil fadl. Muamalah ada 3. Bil fadl yaitu bermuamalah lebih baik daripada muamalah kawan sama kita. Bil adl yaitu sama, dia kasih 100.000, kita 100.000. Bil zulm yaitu kita zalimi dia. 3 muamalah. Allah suruh yang pertama antara suami istri. Kisah ini terjadi kepada 2 suami istri yang sudah menikah namun belum berumah tangga. Itu pun Allah suruh mereka untuk bermuamalah bil fadl. Bermuamalah mana yang terbaik. Sehingga sang wanita disuruh kalau bisa tidak usah terima mahar. Memaafkan. Padahal aturannya dikasih 50%. Dan kalau bisa lelaki malah sebaliknya, kasih 100%. Padahal aturannya hanya kasih 50%. Itu namanya muamalah bil fadl. Padahal keduanya tidak pernah mendapatkan kebaikan lawannya. Sang laki-laki belum merasakan kebaikan sang istri juga belum merasakan kebaikan suami. Allah suruh bermuamalah bil fadl. Padahal mereka belum menjalankan kehidupan rumah tangga. Maka lebih utama kita yang sudah berumah tangga. Maka ketika kita bermuamalah dengan istri kita berusaha bermuamalah bil fadl. Kita tidak menunggu dia baik baru kita baik. Kalau bisa kita selalu mendahului kebaikan dengan kebaikan. Jangan tunggu dia senyum baru kita senyum dulu. Jangan tunggu dia candai, kita candain dulu. Jangan tunggu dia minta beli emas, kita belikan dulu kalau punya uang. Jangan tunggu dia nangis-nangis, abi jalan-jalan, kita jalan-jalan kemana nih? Kita berusaha mendahului dengan kebaikan. Karena Allah. Kalau muamalah tu bil adil, dia baik baru saya baik. Dia senyum baru saya senyum. Rumah tangga enggak begitu. Rumah tangga kita berlomba untuk mendahului kebaikan kepada pasangan kita. Istri kepada suami atau suami kepada istri. Istri jangan nunggu suami minta dibukain sepatu, langsung bukain sepatu suami. Istri jangan nunggu suami, ayo ke kamar, langsung ngerayu suami. Kadang-kadang suami gengsi ngajak-ngajak, terlalu banyak mukadimah. Istri harus ngerti. Melakukan kebaikan, mendahului kebaikan. Suami ke istri atau istri ke suami. Bagaimana caranya? Karena kita mencari ridha Allah. Karena kita tahu kehidupan rumah tangga ladang pahala. Ya akhi, kita bertahun-tahun dalam kehidupan rumah tangga. Kalau tidak ada argo pahala jalan, kita rugi. Rugi hidup ini. Tapi kalau kita nyaman sama istri, kita baik setiap detik, insya Allah pahala. Ngurus istri, ngurus anak. Ngurus istri, ngurus anak. Mikirin istri, mikirin anak. Rindu istri, rindu anak. Pahala. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan tentang kerinduan yang berpahala. Di antara kerinduan berpahala, rindu kepada istri sendiri. Bukan rindu sama istri orang. Di antara berpahala, istri rindu kepada suami sendiri, bukan rindu kepada suami orang. Rindu berpahala. Kita ingin hidup rumah tangga kita berpahala. Maka di antaranya adalah al-mu'amalatu bil fadl,
berusaha mendahului kebaikan kepada pasangan kita. Ini jadikan ini sebagai landasan kehidupan berumah tangga. Istri mikir apa yang bisa suami senang. Kalau suami pulang saya mau ngapain? Dipikirin sejak sekarang. Telepon. Punya inisiatif. Mas, mau makan apa mas? Apa aja deh yang ada. Yang ada di dapur apa? Cuma tempe sama ikan asin. Ya udah. Mas nggak mau daging? Mau sih, cuma duit nggak ada. Ya udah. Maksud saya inisiatif. Istri inisiatif. Begitu suami datang, mandi dulu sebelum suami datang, kemudian sambut, senyum, pakai spidol sebelum ketemu suami. Iya, inisiatif. Datang langsung sambut, cium tangannya, buka bajunya, buka sepatunya. Begitu istri yang baik. Suaminya sudah datang capek-capek duduk, kakinya sudah goyang-goyang, nggak dibukain juga sepatunya, buka sendiri, kasihan. Inisiatif. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, kuntu utayyiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kasih minyak wangi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah inisiatif. Rasulullah mau kemana? Siapin minyak wangi. Itu istri yang benar, inovatif. Ini suami sudah begini-begini, istrinya diam aja, akhirnya semprot sendiri, kasihan. Seret. Istri fungsinya apa? Fungsinya apa? Masukin salon buat apa? Suruh nonton kita pakai parfum sendiri. Inisiatif, ambil parfum. Dulu Aisyah mengatakan, wa urajjiluhu, aku menyisir rambut Nabi. Aisyah nyisir rambut Nabi. Kasihan ikhwan rambut panjang, nyisir sendiri. Cari kutu sendiri, kasihan. Harusnya istri yang sisirin, istri yang ambil kutunya, istri yang... Allah, hidup kita ini jadi hambar. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sedikit-sedikit, bibi siapkan makanan bapak, bibi siapkan baju bapak. Bibinya siap. Bibi soleha. Bukan istri soleha. Bibi apa? Soleha. Bibinya 4, bibi 1 soleha, bibi kedua soleha, bibi ketiga soleha, bibi keempat soleha. Istri cuma 1, enggak soleha. Tapi maksud saya saling mendahului dalam kebaikan. Harus lihat situasi apa yang menyenangkan istri. Dipikir, kalau kita enggak mikir, enggak menyengaja mikir, enggak bisa, enggak ada ide. Tapi kalau kita mikirin ada ide. Kenapa kita mau mikirin? Karena Allah Subhanahu wa taala mikir. Apa yang menyenangkan istri saya? Ada ide. Kadang istri malu mengungkapkan, kita yang mengungkapkan. Baik, ini namanya al-mu'amalatu bil fadl. Jangan bilang, lu gitu sih maka gua gini. Ya, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Hidup kayak apa begitu rumah tangga. Baik. Ayat terakhir dalam surat An-Nisa ayat 19. Bila istri kalian dengan Allah yang bilang, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, meskipun kalian benci kepada mereka, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu, wa yaj'allahu fi khairan katsira, ternyata Allah jadikan di balik sesuatu yang kalian benci tersebut kebaikan yang banyak. Ayat ini kalau kita baca buku tafsir sering disebutkan tentang sebab anak soleh. Seorang yang sabar dengan keburukan istrinya, bisa jadi Allah anugerahkan anak soleh di balik keburukan istrinya. Kalau dia tidak bersabar, mungkin dia ceraikan istrinya, maka tidak muncul anak soleh tersebut. Tapi ketika dia sabar, maka muncullah anak soleh. Mungkin dengan dia sabar, anaknya lihat betapa sabar ayahnya terhadap ibunya. Maka anaknya menghormati ayahnya. Maka anaknya sayang kepada ayahnya. Bagaimana ayah saya begitu sabar kepada ibu saya. Jadilah anak dia anak yang soleh. Bisa jadi anak soleh tersebut muncul kenapa? Dia melihat ada masalah dalam rumah tangga ayahnya. Dan lihat bagaimana ayahnya yang baik. Sehingga dia menjadi anak yang peka terhadap masalah rumah tangga. Dia tidak menjadi anak yang happy-happy, foya-foya di luar. Karena dia tahu ayahnya menghadapi permasalahan rumah tangga. Kita nggak tahu. Paling tidak, kalau istri kita nggak beres, kita sabar, tiap hari kita dapat pahala banyak, pahala sabar. Paling tidak. Kita melatih diri bagaimana cara bersabar yang benar. Kita melatih diri bagaimana problematika yang besar kita anggap normalisasi, biasa aja. Tiap hari kita sudah begitu. Dan pahala jalan terus.
Makanya disebut tentang, kalau tidak salah, biografi Imran bin Hattan dengan istrinya. Imran bin Hattan adalah seorang tadinya sunnah kemudian berubah jadi khawarij. Karena dia terfitnah dengan seorang wanita cantik. Ada seorang wanita cantik memiliki pemikiran khawarij. Terus dia nikahi, kata dia, saya ingin dakwahi wanita ini supaya masuk ke sunnah. Ternyata malah dia yang terpengaruh. Wanita ini cantik sementara dia wajahnya pas-pasan. Maka wanita ini berkata, sungguhnya aku dan engkau masuk surga. Kok bisa? Karena engkau bersyukur dapat saya dan saya bersabar dapat kamu. Jadi yang bersyukur bersama surga. Mau saya, ikhwan, bukan berarti kita nggak boleh milih. Kalau istri kita bermasalah, kita boleh ceraikan, boleh. Makanya Allah mengatakan setelah itu, wa in artu mustibdala makana zawji. Kalau kau ingin ganti, ingin cerai, nggak ada masalah. Tapi ada Allah kasih pilihan. Pilihan yang paling utama bersabar. Sabar terhadap istri, nasihati istri, argo pahala berjalan. Bisa jadi Allah berikan kebaikan di balik itu, di antaranya anak soleh, di antaranya pahala-pahala yang lain yang mungkin kalau tidak demikian kita tidak mendapatkannya. Allah yang Maha tahu. Makanya Allah mengatakan, wa in karihtumuhunna, kalau kalian benci mereka, bisa jadi di balik kebencian tersebut Allah berikan banyak pahala. Ini tasliyah, hiburan bagi para lelaki yang mungkin mendapati sebagian istrinya yang tidak menyenangkan. Kemudian Nabi juga memberitahukan, La yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau ada perangai yang dia tidak suka, dia pikir perangai yang lain pasti ada yang dia sukai. Jangan lihat sisi keburukan saja, lihat kebaikan-kebaikan, jasanya, perjuangannya, pengorbanannya dalam hidup ini. Kita hidup rumah tangga, banyak pengorbanan, banyak perjuangan, kita renungkan hal tersebut. Berusaha mempertahankan, kecuali memang sudah tidak bisa lagi mau diapain? Kalau harus cerai nggak ada masalah. Terjadi perceraian pada orang-orang lebih alim daripada kita. Ya. Tetapi kalau bisa bertahan dengan penuh kesabaran, dengan melihat banyak maslahat yang perlu dipertimbangkan, pertahankan. Ya. Karena kita mencari ridha Allah, hidup cuma sebentar. Dan di antaranya di antara faedah kalau istri kita punya kekurangan, kita rindu dengan surga. Karena kita tahu istri yang sempurna hanya di mana? Di surga. Adapun di dunia enggak ada istri yang sempurna. Enggak ada, hampir enggak ada istri yang tidak ngomel. Semua istri pasti apa? Ngomel. Kecuali istrinya AI enggak ngomel. Kalau istrinya manusia ngomel, oh benar, kamu istri yang benar berarti. Kalau istri enggak ngomel, AI ya, benar. Maksud saya, agar kita tahu bahwasanya di sini ada kehidupan yang sempurna di akhirat, ada bidadari yang menanti. Dan kita berharap istri kita juga jadi bidadari di sana. Kalau istri kita jadi bidadari, dia udah nggak ngomel lagi. Dia ngomel cuma di dunia aja, agar kita tambah pahala. Oleh karenanya, ini hiburan bagi kita kalau ternyata dapati istri yang mungkin punya kekurangan, ingat-ingat kebaikannya dan bersabar dengan kekurangannya. Inilah wasiat Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dhila, wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Rasul ingatkan kita para laki. Dan tulang rusuk pasti bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas. Ada yang mengatakan lisannya. Maka siap-siap untuk menikmati tulang rusuk yang bengkok. Jangan kau bermimpi punya tulang rusuk yang lurus. Lurus bukan tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk pasti bengkok. Maka jalani kehidupan rumah tangga, nikmati dengan kekurangan yang ada. Dan pahala siap mengalir kepada kita dengan kesabaran tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan para hadirin hadirat. Semoga setelah pengajian ini kita lebih sayang kepada istri, istri lebih nurut kepada suami, sehingga rumah tangga kita jalani dengan penuh kebahagiaan di dunia sebelum bahagia di akhirat. Semoga Allah masukkan kita dan istri-istri kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.